Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ya teman-teman, semuanya bergetar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. X tentunya di channel Mata Putih. Ini teman-teman, tentunya aneh kan Mr. X berada di sini dengan membawa sebuah kain kafan ya teman-teman ya. Ini Mr. X itu dimintai bantuan oleh seorang ibu ya kepada anaknya. Nah, ini aneh ya, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat sahabat setia channel Mata Putih yang selalu setia menonton, tentunya yang selalu memberikan support dengan cara like ya. Mr. X itu hanya perlu like dari kalian, komen atau enggak. Yang komen saya ucapkan banyak terima kasih, yang penting like-nya itu ya teman-teman, agar Mr. X itu selalu merasa senang jika membuat ataupun membantu sesama karena ada yang menyukai gitu ya. Jadi Mr. X itu mau like-nya dari kalian, bukan dislike-nya ya teman-teman ya. Dan ini Mr. X itu di sini tadi tentunya menyambung ini kain kafan, dan Mr. X itu di sini adalah tempat, katanya itu tempat buat orang mencari kodam gitu teman-teman. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang suka bermain kuda lumping ya, kuda lumping di era Jawanya itu Jawa ke sini ya, ke arah barat ya. Itu sengaja mencari kodam agar bisa apa itu namanya, kayak kesurupan gitu teman-teman ketika bermain kuda lumping. Nah, ini yang terjadi itu seorang wanita melakukan ya kayak ritual pemanggilan kodam ya. Tapi si wanita tersebut tidak bisa mengendalikan kodam yang ia miliki. Makanya itu Mr. X mencoba di sini membantunya ya. Cuman ini yang dianehkan itu ada teman-temannya yang jahil ya. Ini temannya ada yang jahil, melakukan hal yang tidak senonoh itu. Kenapa Mr. X tahu? Karena ada yang lapor kepada Mr. X dari ibunya, terus temennya yang mungkin kasihan, ada yang lapor ke sini. Nah, ini dilakukan tidak hanya satu gadis ya, tapi waktu itu bersama-sama ya, dilakukan oleh 5 gadis ya. Yang lain itu nggak bisa mendapatkan kodam, ataupun mungkin ketika ada acara kuda lumping itu jika kesurupan itu hanya pura-pura saja, nggak seperti wanita ini yang benar-benar mendapatkan kodam tapi nggak bisa mengendalikannya. Dan wanita yang 4 tadi ya, dari 3-nya itu berbuat jahil karena sedang melakukan ataupun sedang tidak bisa mengendalikan kodamnya di sini, dilucutilah bajunya gitu teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Dan ketika dilucuti pakaiannya, tiba-tiba gadis itu menghilang. Nah, ini yang menjadi tanda tanya gitu teman-teman, kok bisa menghilang gitu. Tapi feeling saya itu menghilangnya itu bukan karena menghilang ini, tapi menghilang karena dibawa si kodam tersebut ke alamnya gitu. Kenapa bisa dibawa ke alamnya? Karena pertama, satu, dia sudah tidak menggunakan hal duniawi. Contohnya nggak ada baju yang melekat, jadi duniawinya itu hilang ya, semuanya hilang, nggak ada yang melekat. Makanya tersebut bisalah terjadi seperti ini gitu teman, dibawa ke alamnya. Makanya kalian itu hati-hati ya, jika kalian itu tidak memegang barang duniawi tapi kalian melakukan hal-hal yang di luar duniawi, kalian bisa dibawa. Hati-hati itu teman-teman, itu yang perlu diwaspadai. Astagfirullahaladzim. Ini mungkin saya akan melakukan penarikan ya. Feeling saya mungkin jika benar saya bisa mewujudkan dia, tapi jika salah mungkin dia nggak akan pernah keluar. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ya teman-teman,
semuanya bergetar. Ya, sudah berhenti. Tadi kenapa ini bambu semuanya bergetar? Karena saya sedang membuka portal gaib. Jadi di sini ada pintu gaib. Maka saya harus membukanya secara paksa. Akhirnya semua pohon bambu di sini itu bergetar. Saya akan memanggil dia untuk hadir karena portalnya sudah saya buka. Keluar. Keluar. Saya tidak memanggil semuanya. Ya, yang saya panggil itu hanya Mbak Dama. Keluar Mbak Dama. Mbak Dama. Jangan diam di situ. Keluar ke sini. Keluar ke sini, ikuti saya. Hei kamu yang mengisi kodam Dama, keluar. Keluar. Keluar ke sini, ke hadapan saya. Cepat keluar. Saya tarik paksa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hati-hati ya Mas ya. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bibirnya udah hitam, matanya hitam. Ini sudah tidak kendali dari dalam dirinya. Dan inilah, jika teman-teman ingat ya, kejadian waktu kodam si yang memakai pecut ya, itu penimbun ya, dia menggunakan pakaian hitam ini juga. Jadi kebanyakan kodam itu menggunakan kain hitam ya, bukan kain putih seperti ini, kain kafan gitu teman-teman. Karena ini menandakan kalau ini ilmu hitam. Kodamnya itu kodam hitam. Nauzubillahi min dzalik ya. Ini jika di dunia nyata ya, di mata kenyataan ya, yang bisa melihat ya dengan aslinya ya, dia nggak memakai baju. Ini kainnya, ini kain gaib, makanya saya membawa kain putih ini untuk menutupi ketika dia sudah kembali. Nauzubillahi min dzalik ya. Astagfirullahaladzim. Jika kalian ya yang mempunyai kekuatan magis, kalian bisa melihat tubuhnya seluruhnya dalam bentuk mata kalian jika tidak tertutup oleh dunia magis. Assalamualaikum. Nggak bisa jawab teman-teman. Ternyata ini memang kodamnya kodam yang agak ini. Kamu bebaskan ke di sini atau tidak? Bebaskan atau tidak? Saya bisa hancurkan dirimu. Bebaskan gadis ini atau tidak? Bebaskan. Dia masih anak kecil. Bebaskan dia. Maka saya akan membebaskan dirimu. Masih nggak mau. Bebaskan dia. Astagfirullah. Bismillah.
Manjing. Manjing oh. Manjing. Mlebu rekoku. Manjing. Wah. Gak bisa kan? Kamu gak bisa menguasai diriku kan? Jika kamu masuk ke dalam diriku, maka kamu yang akan saya kuasai. Apa? Lihat teman-teman, dia nggak berani sama saya. Ini kenapa dia bisa dibawa ke alam goib? Lihat, dia nggak menggunakan cincin, gelang, ataupun jam tangan, makanya bisa dibawa ke alamnya. Mungkin jika dia masih menggunakan ataupun benda duniawi, dia nggak akan pernah bisa dibawa ke sana karena ada duniawinya. Ini temannya sangat jahil, mungkin ada yang tahu tentang hal ini terus mengerjainya. Nauzubillah min dzalik. Ini tanpa basa-basi ya teman-teman ya, saya harus segera menyelamatkan Mbak Dama ini dari hal seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Apa? Kamu takut saya menggelar kain putih? Astagfirullah. Oke. Kau maunya apa? Ganti. Enggak ada. Mas, kau mau menjadi pengganti dia? Enggak mau ya? Oke. Enggak ada yang mau. Gini, lebih baik kamu ikut saya aja ya. Nanti saya masukkan ke goa dan kamu bisa tinggal di sana. Kenapa? Ini jadi teman-teman, ini kodamnya itu yang merasuki dia itu seorang nenek-nenek tapi masih kayak anak kecil gitu teman-teman. Makanya itu agak susah diatur gitu, nenek-nenek tapi kayak anak kecil. Nauzubillahi min dzalik. Tingkahnya itu kayak lucu gitu, nggak bisa dibaca-baca gitu. Nauzubillahi min dzalik. Dah ya, kamu keluar ya. Bebaskan gak di sini? Astagfirullahaladzim. Bebaskan gak di sini? Maka saya akan membebaskan dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, 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 Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sultani asim wa jamal qadim wa ikram tamat wa tamat wa sabat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Kamu pergi ke gua, jangan dekati manusia lagi.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Lihat teman-teman, tadi rambutnya kelihatan kusut, sekarang sudah kembali jadi manusia lagi. Lihat, ini wajahnya sengaja saya tutupin, dia belum sadar betul. Dan ketika nanti takutnya kalau dibuka wajahnya akan tersensor. Iya kan, bagus kan? Lihat, tadi rambutnya itu enggak seperti ini. Ini jika dibuka ya, ini enggak ada bajunya, sudah. Saya nggak akan sadarkan dia, lebih baik takut dia ini gini ya, nanti saya dan kameramen mending gendong dia ya. Kondisi seperti ini nggak apa-apa, nanti kita sadarkan di rumahnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rambutnya sudah bagus, sudah kembali seperti manusia biasa. Ini bisa dilihat teman-teman. Nih tadi kan kusut sekali kan, ini rambutnya sudah bagus nih. Nih kayak rambut semutingan gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Dan ini nauzubillah min dzalik, cantik loh teman-teman. Nih lihat, dia juga nggak pakai anting. Nauzubillah min dzalik. Makanya ini ya teman-teman ya, jika kalian sedang melakukan ritual goib ataupun apa, jangan sampai kalian meninggalkan satu barang pun yang jangan sampai kalian menanggalkan ya, bukan menanggalkan itu artinya melepas semuanya yang menjurus ke duniawi ya, jangan sampai, biar kalian itu nggak dibawa ke alam goib ya. Kenapa ini ya teman-teman, kenapa orang meninggal itu hanya dibungkus kain putih dan nggak ada hal duniawinya, misalkan kayak nggak ada cincin, kalung, gelang yang tertancap di tubuhnya ketika dia meninggal, pasti semuanya dilepas, karena biar perjalanannya itu menuju ke akhirat ataupun dunia goib itu lancar gitu teman-teman. Beda lagi jika kalian meninggal menggunakan perhiasan ataupun benda-benda yang masih mengandung duniawi, itu akan sulit perjalanannya teman-teman. Nah ini yang mungkin saya anehkan ataupun saya masih pertanyakan, ini tentang biasanya itu kayak di orang-orang Chinese gitu kan, masih meninggal itu kayak ada emas di sini banyak, ada perhiasannya banyak. Itu wallahu alam, saya nggak tahu, tapi yang saya tahu tentang dunia goib itu nggak ada barang yang bisa dibawa ke dunia goib gitu teman-teman. Dunia goib itu hanya bisa memindahkan, misalkan ini ada emas di rumah ini, dipindahkan ke rumah ini bisa, tapi jika emas di sini dibawa ke dunia goib itu nggak bisa gitu teman-teman. Nauzubillah min dzalik gitu teman-teman, nauzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Ini pelajaran buat kalian ya, maupun pria wanita. Kalau kalian mau mencari kodam ya, itu harus ada pendampingnya, jangan hanya main-main. Biasanya itu kalau main-main itu tetap bisa aja masuk, tapi berbahaya karena kalian tidak bisa mengendalikannya. Ini yang saya curigakan, itu 3 orang ini harus saya interogasi ini. Kok bisa tahu kalau melepas baju bisa dibawa ke alam sana dan dia mengerjainya seperti itu? Pasti ada 1 orang itu yang entah itu anaknya dukun ataupun pernah dikasih tahu oleh seseorang ini bahaya ini, atau bisa juga 1 orang itu pernah mengalami kejadian seperti Mbak Dama ini dan dia itu akhirnya ngerjain temennya agar sama seperti dia. Nauzubillah min dzalik. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya tentang hal ini ya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah melihat dari awal sampai akhir. Mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen tolong bantu angkat ini ya.